Perkenalkan, nama saya Andriani Maitala. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya yang pertama, bidang layanan BK di TK atau SD. Bidang layanan BK di TK dan SD, bimbingan pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, minat dan bakat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Yang kedua, bidang bimbingan sosial, yaitu bidang layanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, bidang bimbingan belajar, yaitu bidang layanan yang membantu peserta didik dan mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Yang keempat, bidang bimbingan karir. Menurut Winkel 2005-114, bimbingan karir adalah bimbingan yang mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntunan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Yang kedua, jenis atau komponen layanan BK di TK dan SD. Menurut Samsu Yusuf dan Juntika dalam bukunya Landasan Bimbingan dan Konseling 2014 mengemukakan bahwa struktur program bimbingan dan konseling diklasifikasikan keempat jenis layanan, yaitu yang pertama, layanan dasar bimbingan, merupakan lanjutan bagi individu yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu individu mengembangkan potensinya secara optimal. Yang kedua, layanan responsif, merupakan layanan bantuan bagi individu yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan atau pertolongan segera. Layanan ini bertujuan membantu individu memenuhi kebutuhannya yang dirasakan saat ini. Yang ketiga, layanan perencanaan individual dapat diartikan sebagai layanan bantuan kepada individu agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Yang keempat, dukungan sistem. Ketiga komponen program di atas merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada individu secara langsung, sedangkan dukungan sistem merupakan layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada individu atau memfasilitasi perkembangan siswa. Yang ketiga, ciri program pelayanan BK di TK dan SD. Program bimbingan yang baik yaitu program yang apabila dilaksanakan akan efisien dan efektif. Program tersebut memiliki cara seperti berikut. Yang pertama, program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswa di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, kebutuhan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Yang ketiga, program dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga pendukung di sekolah dalam merencanakannya.
Yang keempat, program itu memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam pelaksanaannya. Yang kelima, program itu mencerminkan komunikasi yang telah berkesinambungan di antara semua anggota staf pelaksanaannya. Yang keenam, menyediakan fasilitas yang diperlukan. Yang ketujuh, penyusunannya disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Yang kedelapan, memberikan kemungkinan pelayanan kepada siswa. Yang kesembilan, memberikan peran yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. Yang kesepuluh, berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri baik mengenai program itu sendiri maupun kemajuan dari siswa yang dibimbing serta mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para petugas pelaksanaannya. Yang terakhir atau yang ke-11, program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan. Yang terakhir atau poin keempat, penyusunan program pelayanan BK di TK dan SD. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Program yang baik adalah program yang sesuai kebutuhan konseli seperti kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri serta pengembangan potensi diri. Baiklah, itulah penyajian materi saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf.